Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu program studi yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Program studi ini dibuka pada tahun 1984 berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 43/NEP/1984 tanggal 18 Juli 1984 tentang jenis dan jumlah program studi di setiap jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Riau. Pada 20 Juli 2013, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terakreditasi B sampai dengan 20 Juli 2018. Kemudian pada 10 Juli 2018, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terakreditasi A sampai dengan 10 Juli 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan nomor 885+1/AK/S/S/9/2023 bahwa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mendapatkan akreditasi unggul yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2023 hingga 10 Juli 2028. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terletak di Gedung H Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Prodi PBSI juga menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa, seperti Sekretariat Hima Prodi, Perpustakaan Prodi, Laman Sastra, Musola, dan Perahu. Pada tahun 1981 itu program studi Bahasa Indonesia, belum ada sastranya, dan fakultasnya pun itu adalah Fakultas Keguruan, terpisah. Dengan geliat perkembangan di Universitas Riau pada tahun 1984 digabungkanlah Fakultas Ilmu Pendidikan disingkat FIP dengan Fakultas Keguruan menjadi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu terjadi pada tahun 1984 dengan SK Pendirian Program Studi itu nomor 41/NEP ya 1984 tertanggal 18 Juli 1984. Nah, sejak itu jadi SK pendirian itu yang ada dokumentasinya itu adalah SK pendirian Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi dua dia, ada tambahan sastra. Jadilah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang menjadi orang yang hebat waktu itu adalah Ibunda Dr. Anda Hajah Saidat Dahlan. Itu yang pertama, ketua sekaligus ketua jurusan sekaligus ketua program studi waktu itu. Nah, perkembangan berikutnya setelah terjadi penggabungan tadi dua program studi itu
Ya berkembanglah program studi pendidikan bahasa dan sastra itu tentunya dengan berbagai kegiatan di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berkenaan dengan program studi itu terkait dengan akreditasi. Akreditasi kita itu memang terendah itu harus C. Tapi alhamdulillah kita bisa memperoleh akreditasi B sampai tahun 2016 kalau tidak salah masih akreditasi B. Akreditasi unggul yang terakhir 2024 dengan nilai 362, naik 1 poin dari sebelumnya yang unggul tapi 361 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elfrin Septianti. Saya saat ini bertugas di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saat ini saya juga ditugaskan sebagai koordinator program studi di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program studi sendiri itu saat ini memiliki visi keilmuan. Jadi bukan visi program studi. Jadi visi keilmuan ini tetap merujuk pada visi universitas dan visi fakultas. Sehingga visi keilmuan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini adalah mewujudkan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang unggul dan bermartabat di bidang bahasa dan sastra Indonesia untuk cakupan Asia Tenggara khususnya sampai tahun 2035. Nah, cara-cara program studi untuk merealisasikan visi ini tentunya lewat misi. Adapun misi ini kita ada 3 rangkaian kegiatan, diantaranya bidang pendidikan, pengabdian, kemudian dan penelitian. Nah, caranya adalah berbagai kegiatan seperti untuk bidang pendidikan, program studi biasanya juga bekerja sama dengan fakultas ataupun universitas, biasanya menyelenggarakan kuliah umum ya, dengan mengundang beberapa pakar, keterlibatan pakar dari luar kampus bahkan sampai luar negeri untuk sharing session dengan mahasiswa di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu, program studi juga mengikuti salah satu program dari kementerian, misalnya praktisi mengajar, sehingga praktisi dari luar itu bisa berkontribusi mengajar di kelas-kelas yang ada di program studi. Berikutnya, aktivitas penelitian. Nah, dosen biasanya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik itu dari hibah lokal dalam universitas sampai ke hibah nasional di luar universitas. Bahkan beberapa kegiatan luar kampus seperti MBKM juga memfasilitasi program studi agar bisa melibatkan mahasiswa untuk turut serta mengembangkan atau menulis karya ilmiah. Nah, berikutnya di kegiatan pengabdian juga program studi dalam hal ini dosen dan mahasiswa juga berkolaborasi ya melaksanakan pengabdian di beberapa sekolah. Bahkan ini juga terintegrasi dari kegiatan KKN mahasiswa. Nah, selain itu juga kegiatan pengabdian dilakukan dalam hal diseminasi produk hasil penelitian. Nah, biasanya produk yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa ini diinformasikan ke pihak sekolah-sekolah sehingga sekolah-sekolah bisa menggunakan hasil produk ini untuk kepentingan atau sebagai bahan ajar yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing oleh guru bidang studi bahasa Indonesia. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebetulnya juga memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik akademik dan non-akademik di luar kampus dan juga di dalam kampus. Nah, kategori ataupun tingkatan yang bisa diikuti ini baik dari level lokal, nasional hingga internasional. Beberapa
mahasiswa hingga alumni di program studi pendidikan bahasa Indonesia, sastra Indonesia ini menjadi peran dan support penting bagi program studi untuk keberlangsungan dan eksistensi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya di bidang akademik, beberapa kegiatan seperti kegiatan Puspresnas, misalnya untuk kompetensi debat ataupun karya ilmiah, itu mahasiswa diberi kesempatan yang luas untuk mengikuti. Berikutnya di bidang non-akademik, bahkan sampai ke hal-hal yang bersifat seni. Jadi banyak sekali kegiatan mahasiswa yang bisa melibatkan diri sampai ke tingkat nasional dan internasional untuk menunjang nama program studi sampai ke luar kampus. Nah, selain itu, hal ini juga menjadi target kinerja yang bisa mendukung program studi, capaian IKU yang didukung oleh prestasi mahasiswa. Oleh sebab itu, kita berharap juga mahasiswa yang ada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tetap aktif dan berkontribusi positif dalam mengikuti berbagai agenda akademik dan non-akademik, baik itu yang diselenggarakan secara lokal, nasional, dan internasional. Untuk hal ini, program studi akan mendukung dan juga akan melibatkan dosen pendamping agar prestasi-prestasi yang diikuti oleh mahasiswa ini sesuai dan relevan untuk visi keilmuan yang ada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini juga akan berdampak positif dan bermakna positif bagi mahasiswa sehingga mereka bisa menggali potensinya sebagai individu dan tentunya mengalami pengalaman yang bermakna sehingga bisa dibawa sampai ke dunia industri nantinya dan sebagai pelaku guru atau calon guru yang profesional setelah menyelesaikan studinya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Harapannya mudah-mudahan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tetap memantau dan mengikuti semua agenda akademik dan non-akademik yang ada, yang diselenggarakan, baik itu di prodi, program studi, bahkan di luar program studi. Tentunya ini tidak hanya kepentingannya untuk mendukung nama program studi, tapi juga untuk keberlangsungan potensi yang ada di diri mahasiswa itu sendiri. Terlebih ketika mahasiswa sudah mengikuti berbagai agenda yang ada di luar program studi, biasanya mereka akan membawa nama program studi dan tentunya mereka akan dikenal oleh orang lain di luar dari program studi. Dan ini biasanya akan berdampak setelah mereka lulus. Biasanya mahasiswa akan mendapatkan relasi-relasi di luar dari program studi dan tentunya memudahkan untuk berkontribusi ya secara langsung di dunia kerja dan dunia usaha.